Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi bersama saya, Guru Radi, pada channel Radi Jemair. Channel ini adalah channel pendidikan, channel yang membahas mengenai tips dan trik seputar pendidikan. Jika channel ini bermanfaat, tolong bantu kami untuk memberikan dukungan dengan cara klik subscribe, klik lonceng, pilih semua, agar nanti ketika ada update video-video terbaru dari saya, Bapak Ibu akan mendapat notifikasi dari YouTube. Pada video kali ini kita akan melanjutkan dari video kita yang pertama. Di video yang pertama kita telah membuat database siswa dan daftar hadir untuk kelas. Jadi bagi yang baru menemukan video ini adalah video yang tutorial yang kedua. Jadi saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu video untuk yang bagian pertama, agar nanti mudah dipahami kelanjutan dari video ini. Di video ini kita akan membuat formulir input, presensi, dan setting formula. Untuk tutorial ini saya sudah menyiapkan panduan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin belajar membuat presensi ini, silakan nanti masukkan email atau nomor WhatsApp-nya pada kolom komentar video ini. Insya Allah nanti akan saya kirimkan modulnya. Ya, ini modulnya. Baik, kita lanjut saja untuk membuat presensinya. Ya, langkah yang ketiga, ini adalah langkah yang ketiga, membuat formulir input daftar hadir pada Google Formulir. Ya, caranya adalah pada spreadsheet, silakan dibuka kembali spreadsheet absen guru mapel. Di menu alat, ya, kita klik menu alat, kemudian pilih buat formulir. Oke, setelah formulirnya sudah terbuka, langkah selanjutnya adalah membuat pertanyaan yang pertama. Di sini pertanyaan pertama yang akan kita buat adalah pertanyaan yang terkait dengan NIS. Jadi kita masukkan, silakan ya, pertanyaan pertama yaitu terkait tentang NIPD atau NIS. Silakan masukkan NIPD Anda. Nah, di sini NIPD yang kita inginkan adalah NIPD yang terdaftar pada database kita. Di database itu terdapat NIPD yang sudah kita buat. Agar supaya siswa atau peserta didik bisa mengisi NIPD yang telah terdaftar di database kita, maka perlu kita setting. Caranya adalah, langkah yang pertama adalah pilihan jawaban. Opsi jawaban ini kita ubah menjadi opsi jawaban singkat. Ya, jawaban singkat. Selanjutnya pilihan wajib diisi.
Kemudian ketuk 3 titik, pilih validasi respon. Ya, tampilan Google formulirnya nanti akan seperti ini. Di bagian angka di sini kita klik segitiga terbalik. Kemudian pilih ekspresi reguler. Kemudian di kotak sebelahnya yang tertulis berisi, terdapat juga segitiga terbalik. Kita klik. Kemudian pilih kecocokan. Kemudian di kotak pola. Ya, di sini kotak pola yang kita masukkan adalah NIS. Cara memasukkannya, kita kembali ke spreadsheet kita. Pada data beasiswa, di kolom P kita buat tabel NIPD untuk Google formulir. Ya, ini merupakan tabel bantu untuk pembuatan setting formula di Google formulir. Ya, di sini. Ya, caranya adalah pada kolom P2, ya, di barisan kedua, kita masukkan formulanya adalah sama dengan, kemudian klik di kolom di sel B2. Ya. Tampilannya nanti seperti ini, sama dengan B2. Kemudian enter. Ya, akan terbaca NIS 101. Kemudian di baris yang kedua, kita buat formulanya di kolom P2, kolom sel, kolom P, baris yang ketiga, kolom P. Di sini kita masukkan formulanya adalah sama dengan, klik yang di atas P2, kemudian dan shift 7, ya, seperti ini, sama dengan P2 dan, kemudian tanda kutip 2, kemudian tekan shift di samping enter yang shift slash, ya, nanti akan tampilannya seperti ini, ya. Kemudian titik 2 lagi, kemudian dan, kemudian klik pada sel B3, kemudian enter. Ya, untuk formula ini saya sudah siapkan di modul panduan yang pertama. Jadi di video yang pertama sudah ada modulnya juga, dan terdapat juga formula yang ini, ya. Ya, formula yang ini. Oke, selanjutnya kita drag saja ke bawah pada sel P3. Arahkan kursor ke pojok kanan bawah selnya, kemudian kita drag sampai di barisan yang terakhir. Ya, sampai di nama siswa yang terakhir. Setelah itu di yang terakhir ini di kolom P21, ini kita copy, klik kanan, kemudian salin. Setelah itu kita masuk ke Google formulir.
Nah, di pola sini kita klik kanan, kemudian paste. Ya. Nah, ini nanti NIPD yang bisa diinput hanya NIS yang terdaftar pada database kita. Kemudian teks kesalahan khusus bisa kita tulis, mohon maaf. Ya, mohon maaf NIPD yang Anda masukkan salah atau tidak terdaftar. Ya, ini kalau kita jalankan, coba kita preview. Ya, pertanyaan pertama silakan masukkan NIPD Anda. Nah, NIPD-nya ini hanya NIPD dari 101 sampai 120. Jika ada peserta didik yang mengisi NIPD yang tidak ada, misalkan 200, maka nanti akan muncul pesan, mohon maaf, NIPD yang Anda masukkan salah atau tidak terdaftar. Jadi hanya yang terbaca adalah yang telah di setting. 100 juga tidak ada, yang ada adalah 101. Ya, kalau 101, 120 ya bisa terbaca. Oke. NIPD sudah. Lanjut di pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah membuat pertanyaan tentang pilihan kelas. Ya. Ini NIS yang tadi langkah-langkahnya sudah ada. Kemudian ya, pertanyaan berikutnya adalah tentang pertanyaan kelas. Untuk menambahkan pertanyaannya, kita klik ikon tanda tambah ini. Tanda tambah, kita klik. Oke. Kita buat pertanyaan yang terkait dengan pertanyaan kelas. Silakan pilih kelas Anda. Pilih kelas Anda. Opsi jawabannya bisa pilihan ganda, bisa juga dengan drop down. Ya, dari mana yang Bapak Ibu suka saja. Ini tidak jadi masalah. Ya, misalkan saya pilih drop down. Wajib diisi. Terus untuk pilihan kelasnya bisa diinput secara manual. Bisa juga kita copy dari tabel kelas. Ya, yang ini tablok, copy, salin ya. Kemudian kita paste di sini. Tempel. Oke. Kelas sudah. Selanjutnya adalah kita membuat bagian yang pertama untuk kelas 10A. Ya, petunjuknya ada di sini juga. Selanjutnya adalah membuat bagian untuk kelas 10A. Caranya adalah pada ikon tambahkan bagian. Ya, yang ini Bapak Ibu. Ini adalah ikon untuk tambahkan bagian. Kita klik. Maka akan muncul bagian yang kedua. Ini bagian yang satu, absen guru mapel. Bagian yang kedua masih tertulis bagian tanpa judul. Di sini kita tulis kelas 10A. Nah, di bagian kedua ini memiliki dua pertanyaan, yaitu nama siswa dan keterangan pilihan kehadiran ya. Untuk menambahkan pertanyaan, kita klik ikon tambah pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah silakan pilih atau nama Anda. Ya, pertanyaannya bisa Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan
pertanyaan Bapak Ibu. Yang jelas di bagian 2 ini terdapat 2 pilihan pertanyaan, yaitu pertanyaan tentang nama dan pertanyaan tentang kehadiran. Jangan lupa untuk klik wajib diisi. Untuk namanya nanti sebentar baru kita input di copy. Kita lanjut, tambahkan pertanyaan berikutnya. Tambahkan pertanyaan baru. Di sini kita masukkan pertanyaan pilihan keterangan. Ya. Pilihan keterangannya itu opsinya itu hadir, sakit, dan izin. Ya, Bapak Ibu bisa berkreasi selanjutnya. Jangan lupa untuk wajib diisi. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita duplikat. Ya, kita duplikat untuk bagian 2 ini. Bagian 2 ini kita duplikat. Caranya pada judul kelas 10A ini, di bagian pojok kanannya ini ada 3 titik. Silakan diklik 3 titik ini, kemudian pilih duplikasi bagian. Maka nanti akan terbentuk bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga, ya, terduplikat bagian yang ketiga. Kemudian kita edit kelas 10A ini, A-nya ini kita ganti dengan kelas 10B. Selanjutnya, duplikat lagi. Klik kanan lagi, klik 3 titik, duplikasi bagian lagi. Maka akan terbentuk bagian yang keempat. Kita ganti lagi, edit, menjadi kelas 10C. Langkah selanjutnya kita duplikat lagi. Akan terbentuk bagian yang kelima. Kita ganti menjadi kelas 10D. Oke, kelasnya sudah. Kita kembali ke bagian 2 di kelas 10A. 10A, silakan pilih nama Anda. Ya, nama Anda kita copy saja dari database kita. Masuk ke spreadsheet. Kemudian nama kelas 10A kita copy. Klik kanan, salin atau Ctrl C. Balik ke Google Formulir. Kita paste di sini atau tempel. Atau Ctrl V. Oke. Langkah yang sama juga di nama siswa untuk kelas 10B. Copy lagi 10B. Dan seterusnya untuk kelas 10C, begitu pula juga dengan 10D. Ya. Selanjutnya kita setting. Settingan yang pertama kita mulai dari atas. Di pilihan silakan pilih kelas Anda. Ini diaktifkan, ya. Pertanyaan silakan pilih kelas Anda ini diaktifkan. Selanjutnya klik 3 titik di bagian bawah sini, klik 3 titik. Kemudian pilih buka bagian berdasarkan jawaban. Ya, akan ada pilihannya di sini. Untuk 10A kita setting
klik di segitiga terbalik ini. Kita pilih buka bagian 2, kelas 10A. Jadi nanti ketika siswa memilih kelas 10A, maka dia akan mengarahkan ke buka bagian yang kedua untuk kelas 10A. Ketika siswa memilih kelas 10B, maka dia akan melanjutkan kita setting ke kelas 10B. Begitu juga dengan kelas 10C dan kelas 10D. Oke. Yang selanjutnya yang kita setting lagi adalah di bagian 2. Di bagian 2 kelas 10A ini yang kita setting adalah di bagian 2 kelas 10A. Ya, setelah pertanyaan ini pilihan keterangan ada hadir, sakit, izin. Nah, di bagian bawah ini ada tertulis setelah bagian 2 lanjutkan ke bagian berikut. Nah, ini kita ganti. Opsi pilihannya ada di segitiga terbalik sini. Kita klik. Kemudian kita pilih pilihan yang terakhir, yaitu kirim formulir. Kita klik pilihan kirim formulir. Langkah yang sama juga kita setting untuk masing-masing kelas, bagian 3, bagian 4, dan bagian 5. Untuk kelas 10D ini cukup, tidak perlu lagi. Nanti secara otomatis dia akan mengarah ke pilihan kirim formulir ya. Oke, ini setting pertanyaannya sudah. Langkah selanjutnya adalah kita setting di Google Formulir ini. Nah, di bagian tertulis kirim ini ada roda bergerigi ya. Di situ tertulis setelan. Kita klik setelan. Ada 3 pilihan setelan, ada umum, presentasi, dan kuis. Ya, untuk yang di setelan umum, di sini perlu masuk. Ini kita lepas, jangan di checklist. Jika di checklist, maka nanti hanya pengguna di SMP Negeri 1 Banda dan organisasi terpercaya yang bisa mengakses formulir ini. Maka saya tidak checklist. Batasi ke 1 tanggapan. Ini kalau kita checklist, maka nanti siswa perlu masuk dengan akun Google-nya dan hanya bisa mengisinya sekali saja. Karena ini adalah formulir input absen yang kita mau buat selama 1 semester, maka kita tidak perlu untuk menceklis. Ya, jadi dibiarkan saja kosong semuanya. Kemudian di bagian presentasi, ya di sini, ini kita lepas saja. Pesan konfirmasinya bisa kita tulis setelah peserta didik mengisi formulir ini apa yang mereka baca. Ya, sebagai contoh mungkin seperti ini kata kalimatnya. Terima kasih telah mengisi presensi ini, ya. Atau kalimat yang Bapak Ibu rasa bagus, ya, seperti apa ya. Oke, selanjutnya adalah kita klik simpan. Oke. Untuk formulirnya sudah kita buat. Nah, sekarang coba kita input ya, Bapak Ibu. Oh ya, kita kembali lihat di spreadsheet kita, absen guru mapel. Ya, di sini sudah ada 3 sheet. Ada DB siswa, database siswa, daftar hadir kelas yang kita telah buat, dan ada from response 1. Nah, inilah yang nanti ketika siswa menginput data melalui Google Formulir, datanya nanti akan terekap masuk di sini.
Masuk di sini. Selanjutnya nanti kita setting formula untuk tampilan daftar hadir di sini. Berikutnya adalah setting formula. Yang pertama pada spreadsheet, ya, spreadsheet absen guru mapel ini, di sheet form respon 1, ya, yang ini. Ini kita ganti namanya menjadi namanya input data. Klik kanan di sheet tersebut, kemudian pilih ganti nama. Ya, di sini saya beri namanya adalah input data. Ya, Bapak Ibu boleh memberikan namanya sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Langkah selanjutnya adalah membuat formula. Di sheet ini, sheet input data, pada kolom yang terakhir, ini K, setelah kolom K, kolom L. Di kolom L ini kita buat formulanya. Formula yang pertama yang kita buat adalah sheet input data. Yang pertama untuk kita buat formula untuk waktu. Ya, ini kita copy saja formulanya sampai di sini. Salin. Ya, ini yang kita copy formulanya. Array formula sama dengan array formula buka kurung teks buka kurung A titik berganda A titik koma tanda kutip DD kurang MM tanda kutip tutup kurung. Kemudian enter. Ya, ini ada kita mengubah tanggal, ya. Nanti di bagian kolom A ini ketika terisi, maka data di sini nanti akan mengubahnya menjadi tampilan ini, tanggal dan bulan. Kemudian di kolom M, ya, di kolom M ini kita buat formulanya untuk nama. Ya, untuk nama bisa nanti Bapak Ibu bisa copy saja dari sini sama dengan array formula buka kurung sampai di sini, ya. Kemudian nanti tempel di sini. Ya. Untuk nama itu nanti dia berada pada kolom D, ya, ini pertanyaan silakan pilih nama Anda 1. Silakan pilih nama Anda ini untuk kelas 10B. Ini untuk kelas 10C. Dan ini untuk kelas 10D. Ya, formulanya itu di kolom M ini kita bisa tulis sama dengan array formula. Kemudian arahkan kursor ke pilihan nama yang pertama. Pilihan nama yang pertama ada di kolom D. Kita arahkan kursor di kolom D bagian atas ini. Bagian atas ini kita klik. Ya, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Sama dengan array formula buka kurung D titik berganda D. Selanjutnya itu adalah dan lambang, ya. Langkah selanjutnya adalah kita klik di pilihan nama yang berikutnya. Terdapat di kolom F. Kita klik, ya. Nah, seperti ini nanti array formula buka kurung D titik berganda D.
dan F titik berganda F. Selanjutnya dan lagi Shift 7. Kemudian kita klik lagi di kolom H. Kolom H untuk pilihan nama siswa yang 10C. Kemudian dan lagi. Kemudian kita klik lagi di di kolom J untuk kelas 10D ya. Kemudian kita klik dan lagi Shift 7 ya, dan kemudian kita pilih untuk tanggal dan bulan berada pada kolom L ya, kolom L sini. Kita klik di kolom L. Oke, kemudian tutup kurung, enter. Ya, nah ini sudah. Selanjutnya di kolom N. Kolom N ini adalah pilihan keterangan. Kolom N ini adalah pilihan keterangan. Ini dia untuk keterangan. Rumusnya ini. Array formula, leave, buka kurung. Ya, kita copy saja. Kembali ke spreadsheet tadi. Ya, di kolom N ya. Di kolom N kita paste saja. Ctrl V atau paste ya. Nah, rumusnya sudah masuk. Array formula ya, itu rumusnya. Jangan sampai Bapak Ibu salah pilih kolom ya. Kalau dibuat sesuai dengan petunjuk modul, maka formulanya ini. Namun kalau Bapak Ibu sudah berkreasi, ya boleh-boleh saja. Namun jangan sampai pilih kolom. Di sini array formula, leave. Leave ini adalah membaca huruf pertama nanti. Kalau hadir, dia akan membaca huruf H. Jika siswa memilih sakit, akan membaca huruf S. Nah, itu dia berada pada kolom ini ya, kolom E. Ya, dari kolom E ada kolom G, kolom I, dan kolom J. Kolom I apa nih? Ya, mohon maaf. Ada di E, G, I, dan K. Ya, ini kalau dilihat, nah seperti ini. Oke. Selanjutnya kita enter. Ya, selanjutnya coba mari kita mencoba untuk menginput datanya. Kita buka Google formulirnya ini, absennya. Kita preview saja langsung. Ya, misalkan untuk kelas 10A, ini 101. Ini 101. Ya, misalkan untuk kelas 10A. Ini 101 namanya Andi. Kita isi NPD 101. Kemudian pilih kelas 10A. Kita klik berikutnya. Silakan pilih nama Anda. Dia memilih Andi. Dia memilih hadir. Kirim. Oke, coba kita lihat di spreadsheet-nya. Di input data. Ya, ini input data yang masuk. Ini input data yang masuk sesuai dengan tanggal pengisian.
Nah, nanti di sini akan tertulis timestamp-nya itu tanggal 14 bulan 2. Pada kolom M, silakan pilih nama Anda, akan terekap nama Andi dengan tanggal. Ini nanti saya jelaskan. Terus yang kolom berikutnya ini akan muncul huruf H sesuai dengan siswa memilih. Ya, kita coba untuk mengisi untuk semua kelas. Selanjutnya kelas 10B. Ya, setelah siswa sudah menginput data, maka data yang masuk di spreadsheet-nya tampilannya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah setting formula untuk sheet daftar hadir kelas. Kita klik daftar hadir kelas. Nah, di sini seharusnya siswa yang setelah mengisi data tadi akan muncul di sini. Di sini belum muncul karena kita belum buat formulanya. Di pertemuan ke 1, 2, 3 dan tanggal. Nah, untuk tanggal pertemuan ini kita input. Di sini sekarang tanggal 14 bulan 2. Ya, tanggal 14 bulan 2. Sesuai dengan formatnya 14 kurang 2. Oke. Langkah selanjutnya adalah di kolom E baris 15. Nah, di sini harusnya Andi tadi sudah mengisi data, harusnya dia sudah terekap hadir. Di sini kita buat formulanya. Formulanya itu adalah sama dengan VLOOKUP ya, kita mencari data secara vertikal. Apa yang kita cari? Kita mencari nama Andi. Ya, nama Andi ini berada di C15. Kemudian jenis F4 satu kali lagi. Ya, sampai yang ketiga kali. Artinya itu adalah kita mengunci kolom C agar nanti kalau kita copy kolomnya itu tidak bergerak. Apa yang kita cari? Kita mencari nama Andi pada tanggal 14 bulan 2. Jadi VLOOKUP tadi buka kurung C15, kemudian dan ya, shift dan. Setelah itu kita klik tanggal. Tanggal ada di E13. Ya, E13 seperti ini. Kemudian kita tekan F4 satu kali, tekan lagi 2 kali. Ya. Nanti tampilannya seperti itu, dolarnya ada di belakang E. Artinya itu kita mengunci baris. Nanti kolomnya yang bergerak, barisnya tidak. Kalau kita nanti copy. Ya, kita mencari data itu. Kemudian titik koma seperti ini. Setelah itu kita mencari datanya itu di input data. Di input data pada kolom M dan N. Ya, ini kita mencari data Andi 14 bulan 2 ini pada kolom N. Jadi kita copy, kita klik dari kolom M2, N2 ya. Kita blok sampai di bagian bawah. Ya, tidak perlu di blok bawah, kita edit saja di sini. Ya, ini namanya adalah rentang pencarian. Rentang pencarian dari kolom M2 sampai dengan N berapa? Karena ini Google Formulir ini yang absen ini untuk 1 semester ya, lama.
maka rentang pencariannya itu kita perluas. Jadi misalnya 1000. Ya, 1000. Oke. Setelah itu kita kunci F4. Nah, seperti itu. Agar rentangnya itu tidak keluar dari area pencarian. Setelah itu titik 2 lagi, titik koma. Kemudian kolom kedua. Artinya itu kita mencari nama Andi 14 kurang 2 ini pada kolom N. Kalau datanya ada maka akan terbaca. Kemudian titik koma lagi. Kemudian pilih false. Tutup kurung, enter. Oh ya, rumusnya ini sudah ada di panduan. Bapak Ibu nanti bisa lihat di ini. Ya. Nah, ini tanggal 14. Sudah ya, Bapak Ibu? Tertulis H. Selanjutnya coba kita tarik ke bawah ya, Bapak Ibu. Kita drag ke bawah. Oke. Nah, di sini muncul NA. NA ini artinya tidak menemukan nilai pada data area pencarian. Nah, supaya tampilannya ini tidak hashtag NA ini, maka formulanya ini kita tambahkan. Di bagian depannya ini kita tambahkan dengan if error. Ya. Artinya jika tidak menemukan data, nah lanjut di bagian belakang ini, maka yang ditampilkan adalah kosong, blank ya, tidak ada data. Jadi di sini titik koma, tanda kutip 2, tutup kurung. Oke. Ya, formulanya yang di atas ini kita copy, kita tarik drag ke bawah. Nah, NA-nya ini sudah hilang. Jadi kalau tidak menemukan data maka kosong. Ya, coba sekarang kita ganti kelasnya dengan 10B. Ya, tadi Anwar juga ada, sakit. 10C, ya Akbar izin. 10D, Anissa hadir. Ya. Nah, coba mari kita lihat. Ya, sekarang mari coba kita lihat untuk data yang berikutnya kita tes. NIPD 102 kelas 10A. Untuk nama Budi, dia memilih sakit. Ya, kirim. Oke. Kita lihat spreadsheet-nya. Kelas 10A. Ya, kelas 10A kita ganti dulu 10A. Oke. Nah, Budi sudah tertulis sakit. Nah, jika tanggal 14 ini saya ganti dengan tanggal 13, maka datanya tidak ada. Karena data input data ini tidak ada tanggal 13. Jadi nanti akan terekap sesuai dengan tanggal yang diinput siswa. Misalkan tanggal 14 ini saya edit ya. Tanggal 14 ini misalkan saya ganti dengan tanggal 13. Ya, misalkan saya ganti dengan tanggal 13. Ya, di sini juga saya ganti tanggal 13. Oke. Untuk tanggal 13 ini Andi dan 10B Anwar. Ya, tanggal 13 Andi hadir. Untuk 10B-nya tanggal 13 Anwar. Oke. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya nih untuk bisa copy rumusnya nih tinggal Bapak Ibu klik di area yang pertama sini di kolom E15. Klik kanan.
pilih salin, kemudian blok area daftar hadir sampai di yang Bapak Ibu buat di kolomnya. Kemudian klik kanan, pilih tempel khusus, kemudian pilih hanya tempelkan rumus. Ya. Oke, sudah. Jadi nanti siswa akan mengisinya dan akan terekap. Nah, di sini Bapak Ibu nanti tinggal mengisi tanggalnya disesuaikan dengan tanggal pertemuan Bapak Ibu. Misalnya di sini ini adalah bulan Januari ya. Tanggal 11 bulan 1. Oke. Ya, misalkan nanti di tanggal 15 di pertemuan 15 ini adalah tanggal 14-nya. Ya, oke. Nah, di sini tanggal 14 bulan 2 tapi tidak ada terekap. Ya, ini disebabkan karena tanggal di sini 14 strip 2, namun yang terbaca adalah format tanggal ini. Jadi Bapak Ibu harus mengganti format ini dengan cara, ya saya mulai dari sini ya, di kolom F2 ini. Oke. Nah, di sini tanggalnya ini kita ganti formatnya. Ya, cara gantinya adalah kita klik diaktifkan di kolom F13, kemudian klik format, menu format, kemudian pilih angka ya, yang ini. Selanjutnya pada pilihan yang bagian bawah ada tertulis format lainnya. Ya, yang ini. Kemudian pilih format angka custom. Ya, yang ini. Kita klik. Nah, kemudian kita pilih formatnya yang ini. Tanggal strip bulan. Formatnya adalah DD kurang MM. Oke, kita pilih sudah, lalu kemudian terapkan. Oke, nah selanjutnya kita kembali lagi, klik format lagi, angka, kemudian teks biasa. Ya, teks biasa. Ya, seperti ini. Ya, tanggal 14 sudah ya, Budi. Kalau 10C ya Akbar sesuai dengan datanya tadi. 10D. Oke. Nah, untuk tanggal yang berikutnya ini ya Bapak Ibu tinggal drag saja. Misalkan Bapak Ibu pertemuan yang berikutnya ini selang 3 hari. Ya, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan formulanya. Ya, saya sudah siapkan formulanya juga. Untuk formulanya sama dengan ya untuk mengubah teks tanggal. Ya, di kolom G3 ini Bapak Ibu bisa langsung paste saja di sini. Tempel. Oke. Nah, itu artinya tambah 3 ya. Jadi dari sini tambah 3. Artinya itu adalah sama dengan teks kolom F13 tambah 3. Kolom F13 ini tambah 3. Kemudian kita rubah menjadi format tanggal kurang bulan. Ya, kalau misalkan selangnya 4 hari ya Bapak Ibu tinggal ubah saja tambah 4. Ya, di sini misalnya tambah 4. Oke. Ya. Ya, selanjutnya tinggal di drag saja, tarik. Ya, nanti
disesuaikan saja, Bapak Ibu bisa edit sesuai dengan tanggal yang Bapak Ibu punya pertemuan. Oke, coba kita lihat di tanggal 14 bulan 3. Jadi nanti kalau kita ganti 14 bulan 3, ya di sini misalkan saya ganti 14 bulan 3, ya semuanya saya ganti tanggal 14 bulan 3. Jadi misalkan nanti di tanggal 14 bulan 3 ada siswa mengisi data, maka nanti di daftar hadirnya ini akan otomatis terekap di tanggal 14 bulan 3. Coba kita ganti kelasnya 10A. Ya, Andi, Budi, tadi karena sudah isi data 10C. Oke, 10B. Oke, ya. Mungkin ya, begitu ya Bapak Ibu yang dapat kami berikan. Saya Radi Jamair, sampai di sini video yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.